Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masih dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah. Apa kabarnya di sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Sabtu sore kami kembali hadir menyapa ikhwan akhwat dalam program acara Tausiah Sore ya. Untuk edisi 5 Rajab bertepatan juga dengan hari terakhir ya di bulan Februari, bertepatan juga dengan 29 Februari 2020. Ikhwan akhwat, Tausiah Sore untuk edisi Sabtu, kajian tafsir Maudhu'i seperti biasa dengan guru kita Imam Yahya Mansur yang alhamdulillah telah hadir di studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik dan sehat ya? Alhamdulillah, kabar baik dan sehat. Mudah-mudahan seluruh pemirsa TV Silaturahim dan pendengar Radio Silaturahim sehat walafiat seperti yang kita rasakan sore hari ini. Amin. Dan kita juga bersyukur kembali siaran live ya setelah beberapa pekan berhalangan karena beberapa agenda keluar daerah ya. Baik, di kesempatan ini insya Allah kita akan mengkaji Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 insya Allah sampai 157 dengan tema sabar menghadapi musibah. Baik, ikhwan akhwat tidak berpanjang lebar lagi, kita simak bersama kajiannya. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam kajian tafsir Maudhu'i yang pada sore hari ini kita akan mencoba mentadabburi, merenungkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 sampai dengan ayat yang ke-157. Ayat-ayat itu berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Arti dari rangkaian ayat ini adalah, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, dan kekurangan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Apabila rangkaian ayat ini kita berikan maudhu atau topik, maka dapat kita berikan topik sebagai sabar menghadapi musibah. Apa itu musibah? Para ulama mendefinisikan musibah adalah kullu makruhin yahullu bil insan. Setiap hal yang tidak disenangi, yang tidak menyenangkan, yang mengenai manusia. Itulah namanya musibah. Saya ulang lagi, musibah adalah kullu makruhin yahullu bil insan. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang tidak disenangi oleh manusia. Artinya banyak sekali musibah yang diderita oleh manusia. Mulai dari bencana alam seperti banjir yang mungkin sebagian ikhwan, akhwat hari ini masih merasakan. Gempa bumi, kebakaran hutan, tanah longsor, sampai kepada bencana kemanusiaan seperti peperangan masih terjadi di mana-mana. Banyaknya kecelakaan, merajalelanya kejahatan, merebaknya wabah penyakit seperti yang baru sekarang kita rasakan, yaitu corona. Dan musibah-musibah lain termasuk penundaan umroh bagi jamaah dari beberapa negara termasuk Indonesia. Ini semuanya sudah tentu tidak mengenakkan hati, tidak disenangi. Nah, itulah yang namanya musibah. Rangkaian ayat yang sedang kita tadabburi ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah akan senantiasa menguji hambanya, terutama yang beriman, dengan berbagai macam cobaan atau musibah. Yang pada ayat tadi digambarkan, pertama, minal khaufi wal ju', dari rasa takut dan kelaparan. Yang kedua, wa naqsim minal amwal, yang ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, lenyapnya sebagian harta. Wal anfus, dan ditafsirkan oleh Ibnu Katsir dengan meninggalnya teman atau sanak kerabat atau orang-orang yang dikasihi. Wathamarat, dan kurangnya buah-buahan, yaitu kebun dan lahan pertanian yang tanamannya tidak menghasilkan buah sebagaimana biasa atau produksinya menurun. Memang itu semuanya adalah datang dari Allah. Pada ayat yang lain Allah menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nabluwa akhbarakum. Surah Muhammad ayat yang ke-31. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian agar kami mengetahui, supaya nyata orang-orang yang berjihad, orang yang benar-benar bersungguh-sungguh
dan orang-orang yang sabar di antara kalian. Agar kami Allah menyatakan baik buruknya ikhwal kalian. Nah, ikhwan akhwat yang sangat disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat tadi kita mengetahui bahwasanya musibah merupakan sunnah ilahiyah yang berlaku sejak dahulu. Allah menjadikan musibah sebagai standar bagi manusia tanpa kecuali. Semenjak manusia diciptakan sampai nanti datangnya hari kiamat. Musibah atau cobaan itu memiliki minimalnya 3 karakter. Yang pertama, bahwasanya musibah itu adalah sebuah kepastian hidup. Tidak bisa manusia dan tidak ada manusia yang lepas dari musibah. Tidak ada manusia yang tidak mendapatkan musibah, tidak ada. Maka Allah menggunakan lam taukid dan nun taukid. Walanabluwannakum. Nah, lamnya lam taukid, nunnya nun taukid, dan sungguh-sungguh. Apabila kita ulang, sungguh-sungguh. Jadi 4 kali sungguh-sungguhnya. Jadi ini karakter yang pertama dari musibah. Bahwasanya musibah adalah kepastian hidup. Kemudian yang kedua, bahwasanya musibah itu mesti dirasakan sulit oleh manusia. Tidak mengenakan, tidak menyenangkan. Walaupun terkadang ada juga musibah yang menyenangkan. Tetapi rata-rata musibah ini adalah tidak menyenangkan. Sebab apabila dia itu selalu menyenangkan atau tidak menyulitkan, dia tidak akan membawa pengaruh bagi orang yang menerimanya. Semacam kita ujian. Kalau ujian mudah, tidak akan pengaruhnya bagi orang yang diuji. Mungkin kalau tahu ujiannya mudah, tidak usah belajar. Tapi karena ujiannya sulit, dia akan ada pengaruhnya. Sebelumnya dia belajar, ketika dia dapat mengerjakan, dia akan merasakan satu kebahagiaan. Ini karakter musibah yang kedua. Jadi dia itu mesti sulit para hewan semua. Mesti tidak mengenakkan. Karakter yang ketiga, bahwasanya walaupun musibah itu sulit, musibah itu tidak menyenangkan, tetapi dia bukan di luar batas kemampuan manusia untuk menghadapi. Artinya ketika Allah menurunkan musibah, maka mesti manusia mampu menghadapinya. Ini yang jadi catatan kita. Karena Allah menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi ini yang ketiga. Sesulit apapun, setidak menyenangkan apapun, mesti musibah tadi mampu kita hadapi. Tidak mungkin manusia tidak mampu menghadapi musibah itu. Nah, jadi ini yang harus kita hayati. Kemudian selanjutnya Allah memberi pedoman. Bagaimana cara menghadapi musibah itu? Dengan kasih sayangnya Allah memberikan petunjuk kepada kita.
Bagaimana cara menghadapi musibah? Cara menghadapi musibah adalah dengan sabar. Wabasyiris sabirin, dan gembirakanlah. Yang disuruh di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita semuanya. Ketika kita melihat orang mendapatkan musibah, maka kita diperintahkan untuk menggembirakan mereka. Cara mengembirakan mereka adalah meminta mereka untuk sabar. Nah, sabar itu apa? Sabar adalah kemampuan jiwa untuk menghimpun potensi diri guna mencari jalan keluar dari musibah tersebut. Inilah sabar. Sekali lagi, sabar didefinisikan oleh sebagian ulama adalah kemampuan jiwa untuk menghimpun potensi diri yang dimiliki untuk mencari jalan keluar. Nah, apabila kita miliki itu, maka kita termasuk orang sabar. Hanya memang sabar bukan berarti tidak susah, tidak sedih. Karena apa? Susah dan sedih itu adalah fitrah manusia. Kadang-kadang kesedihan itu membawa pengaruh bahkan pada fisik orang yang menerima musibah. Mungkin kepala jadi pusing, badan jadi kurus. Bahkan ketika Allah menggambarkan musibah yang diterima oleh Nabi Yakub, beliau sampai buta. Nah, di dalam surah Yusuf, surah yang ke-12, ayat yang ke-84, para ikhwan bisa lihat di sana. Allah menggambarkan bagaimana kesedihan Nabi Yakub ketika kehilangan putranya Yusuf. Dia berkata, wa qala ya asafa ala Yusufa wa biyaddat ainahu minal huzni fahuwa kazim. Yang artinya, Yusuf berkata, aduhai duka citaku mengenang Yusuf. Sedih dia. Ya asafa ala Yusufa. Kemudian Allah menggambarkan, dan kedua matanya memutih karena kesedihan. Tetapi dia masih dapat menahan amarahnya terhadap anak-anaknya yang mencelakakan Nabi Yusuf. Saat itu belum menjadi nabi. Yang disebutkan anak-anaknya ini adalah Bani Israel minus Binyamin, saudara seibu dan seayah dari Nabi Yusuf. Adapun yang lain memang merekalah yang membuang Nabi Yusuf ke sebuah sumur. Jadi sekali lagi, orang yang sabar tidak mesti dia itu tidak sedih. Kemudian juga kita lihat, kalau tadi contoh pada Nabi Yakub, nah ini contoh pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika putra beliau Ibrahim, yang ketika itu beliau sudah berumur 60 tahun, beliau kemudian diberikan putra oleh Allah dari istri beliau Maria Al-Qibtiyah atau Maryam. Beliau berharap Ibrahim ini nanti akan melanjutkan keturunannya. Tetapi masih dalam masa persusuan, Ibrahim meninggal. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat sedih. Bahkan beliau meneteskan air mata. Menangis beberapa hari. Saat itu beliau bersabda,
mata menangis. Ini artinya, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hati berduka, tapi kami tidak mengucapkan kata kecuali yang diridhai oleh Allah Tuhan kami. Sungguh wahai Ibrahim, kami sangat sedih karena berpisah denganmu. Ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah orang yang sabar. Kemudian Allah menjelaskan bagaimana sikap orang yang sabar ketika menghadapi musibah. Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang yang sabar ketika mendapatkan musibah dia akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Inilah hiburan bagi orang yang sabar, yang sedih menghadapi musibah tadi. Kalimat yang disebut dengan istirja, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, memang mengandung beberapa kandungan yang sangat indah, sangat dalam. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat ini, kalimat ini, beliau kurang lebihnya menjelaskan 3 kandungan kalimat istirja. Yang pertama, dia yakin bahwasanya dia itu milik Allah. Ini. Jadi inna lillahi, bahwasanya dia itu milik Allah. Termasuk yang tadi, apa-apa yang diambil oleh Allah untuk mencoba kita. Baik berupa harta, baik berupa jiwa, dan seterusnya. Itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini saja sudah menghibur, termasuk dirinya. Tapi Allah menjelaskan bahwasanya dirinya, kalimat mengenai kata inna lillahi, bahwasanya rumahnya yang hilang itu milik Allah. Hartanya yang hilang itu milik Allah. Hilang maksudnya mungkin kena banjir, atau mungkin juga terkena gempa dan sebagainya. Kemudian si anaknya, suaminya, istrinya yang hilang, milik Allah. Semua milik Allah. Jadi memang dia tidak merasa memiliki. Kalau dia tidak merasa memiliki, ketika yang dia merasa tidak memiliki itu hilang, tenang dia. Karena itu adalah milik Allah. Jadi ini para ikhwan semuanya kelihatannya sederhana, tapi mungkin jarang di antara kita yang menghayati. Inna lillahi, ya Allah, anakku milikmu ya Allah. Hartaku milikmu ya Allah. Kebunku milikmu ya Allah. Mobilku milikmu ya Allah. Rumahku milikmu ya Allah. Masya Allah. Kandungan dahsyat sekali. Ini kandungan tarjih yang pertama. Kemudian yang kedua, karena dia itu milik Allah dan Allah itu maha penyayang, maha pengasih, maka Allah ketika menentukan sesuatu itu mesti akan membawa kebaikan. Tidak mungkin Allah akan membuat keburukan kepada hambanya. Karena memang itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mengambil kembali dan itulah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberlakukan terhadap hamba-hambanya menurut apa yang dia kehendaki. Dan kehendak Allah mesti baik, para ikhwan semuanya. Tidak
menghendaki Allah ini keburukan tidak. Jadi itulah kandungan yang kedua dari innalillah. Bahasanya ketika Allah mengambil, maka mesti Allah mempunyai keinginan yang baik, niat yang baik, iradah ya kehendak yang baik dari apa yang Allah lakukan. Dan yang ketiga, kata Ibnu Katsir, dengan mengucapkan innalillah itu mereka meyakini bahwasanya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala di sisinya. Artinya dia meyakini bahwasanya Allah akan mengganti, Allah akan memberikan balasan, Allah akan memberikan pahala kepadanya baik di dunia maupun di akhirat. Saya ulangi 3 kandungan kalimat istirja. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya diri dan segala sesuatu yang menyebabkan terjadi musibah adalah milik Allah. Yang kedua, ketika Allah mengambilnya mesti dengan tujuan yang baik. Nah, kemudian yang ketiga, Allah tidak akan menyia-nyiakan apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, bahwasanya segala sesuatu yang kita lakukan, kita rasakan, itu mesti akan mendapatkan ganti nanti di sisi Allah dan tidak disia-siakan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Memang kalimat tarji ini seperti tadi saya sampaikan sangat mulia. Yang ketiga tadi, Allah mesti akan mengganti. Tidak mungkin tidak. Nah, disebutkan dalam beberapa hadis tentang hikmah dari kalimat tarji ini. Adalah apa yang dialami oleh ibunda kita Ummu Salamah. Di dalam hadis yang cukup panjang disebutkan bahwasanya Ummu Salamah bercerita. Cerita beliau begini. Bahwasanya suaminya yaitu Abu Salamah berkata, aku telah mendengar langsung dari Rasulullah suatu ucapan yang membuat hatiku gembira karenanya. Beliau bersabda begini. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yusibu ahadan minal muslimin musibatun fayastarji'u inda musibatihi thumma yaqulu Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairam minha illa fu'ila dzalika bihi. Yang artinya tidaklah sekali-kali seseorang muslim ditimpa suatu musibah lalu dia membaca istirja seperti tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ketika musibah itu menimpanya, setelah itu dia mengucapkan Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dari musibahku ini dan gantikanlah dengan yang lebih baik daripadanya untuk aku, melainkan Allah mesti akan mewujudkan apa yang dia ucapkan itu. Nah, kemudian Ummu Salamah melanjutkan ceritanya. Ketika saya mendengar dari suami saya yaitu Abu Salamah, kalimat itu saya menghafalkannya. Ketika Abu Salamah suami saya meninggal, saya kemudian membaca inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian saya juga berdoa, Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Tetapi aku berkata pada diriku, mana mungkin saya mendapatkan suami yang lebih baik dari Abu Salamah. Karena memang Ummu Salamah ini merasa tidak ada laki-laki yang lebih baik dari
suaminya. Oleh karena itu beliau menyadari, mana mungkin saya mendapatkan suami yang lebih baik dari Abu Salamah. Tetapi memang apa yang beliau ucapkan itu seperti yang didekatkan oleh Abu Salamah. Allah mesti akan mengabulkannya. Selanjutnya kata cerita Ummu Salamah, setelah habis iddahku, Rasulullah SAW menemuiku, datang ke rumahku, dan kemudian aku hamparkan. Saat itu aku sedang menyamak selembar kulit. Maka aku mencuci kedua tanganku dari cairan bahan penyamak. Kemudian Rasulullah saya izinkan masuk. Lalu saya letakkan sebuah pantal kulit yang berisi sabut. Kemudian beliau duduk di atasnya. Dan kemudian beliau melamarku. Ini pahalanya. Ketika dia mengucapkan, karena dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Setelah Rasulullah SAW, sudah tentu kita yakin saat itu ada orang lain. Itu ada orang lain. Setelah Rasulullah SAW selesai melamarku, saya mengatakan begini. Wahai Rasulullah, aku tidak menyangka kalau engkau punya keinginan terhadap diriku. Aku tidak menyangka ya Rasulullah. Mengapa? Karena aku ini wanita yang sangat pencemburu. Satu. Yang kedua ya Rasulullah. Nah, saya takut. Ini masih cemburu tadi maksud kamu. Saya takut nanti kalau rasa cemburu tersebut membuat hal-hal yang tidak baik bagi engkau atau bagi diriku, yang menyebabkan Allah tidak senang kepadaku. Ini satu. Kemudian yang kedua, ya Rasulullah, saya ini wanita yang sudah sangat tua, sudah berumur. Saya sudah berumur ya Rasulullah. Yang ketiga, anak saya banyak. Inilah saya ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah menjawab, adapun soal cemburu yang kamu sebutkan, mudah-mudahan Allah akan menghilangkan dari diri. Mengenai usiamu yang sudah lanjut, saya pun juga sudah lanjut. Nah, tentang anak-anakmu itulah yang akan saya jadikan sebagai anakku dan saya ingin meringankan tanggungan. Nah, Ummu Salamah kemudian melanjutkan ceritanya. Maka aku menyerahkan diriku kepada Rasulullah SAW dan kemudian Allah menikahiku. Kemudian Ummu Salamah berkata, Allah telah menggantikan suami saya Abu Salamah dengan orang yang lebih baik dari dirinya, dari suami saya. Yaitu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah keutamaan kalimat tarji. Jadi apabila seseorang mendapatkan musibah, kemudian dia mengucapkan kalimat tarji dan diiringi dengan doa, maka Allah pasti akan mengganti dengan yang lebih baik dari musibah yang dia rasakan tersebut. Nah, kemudian apa balasan orang-orang yang sabar tersebut? Orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Akan kita lanjutkan setelah selesai jeda berikut ini. Baik, alhamdulillah ikhwan akhwat telah kita simak bersama ya kajian yang disampaikan oleh Imam Yasrul Mansur. Sabar menghadapi ujian, dan ini bagian dari tafsir Maudhu'i Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-155 dan 157. Ikhwan akhwat, kita akan kembali setelah jeda dan mungkin nanti akan dilengkapi juga kajiannya
oleh Imam Yahya Mansur, dan kami mengundang partisipasi dari ikhwan akhwat yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan ataupun komentar dari kajian di sore hari ini. Seperti biasa bisa mengirimkannya di nomor SMS atau WhatsApp di 08111999720 ataupun berdialog di 0218451512. Kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Terima kasih Iwan Ahwat masih menyimak siaran Radio Silaturahim dan juga Rasil TV yang bisa Iwan Ahwat simak melalui channel YouTube Rasil TV Iwan Ahwat ya, di dalam acara Tausiah Sore. Dan kita tadi sebelum jeda mendengarkan kajian tafsir Maudhu'i Quran Surah Al-Baqarah ya, ayat 155 sampai dengan 157. Ini merupakan tema sabar menghadapi ujian. Sebelum kita ke sesi tanya jawab, kita akan lanjutkan dulu mungkin kelengkapan dari tafsir Quran Surah Al-Baqarah ini. Gimana buat? Sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ke-157 ya. Kalau tadi Allah menggambarkan siapa orang yang sobar pada ayat 156, yaitu alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada ayat yang ke-157 Allah menggambarkan apa yang akan didapat oleh orang-orang yang sobar itu. Nah, orang-orang yang sobar itu akan mendapatkan 3 hal. Yang pertama, sholawatum mir rabbih, yaitu berupa anugerah dari Allah. Anugerah di sini berupa perlindungan dan pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mendapatkan musibah, kemudian kita sobar dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kemudian sempurnakan dengan berdoa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, maka kita akan dilindungi oleh Allah. Dan sekaligus dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa indahnya balasan yang pertama. Balasan yang kedua, warahmah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim warahmah. Kasih sayang. Kasih sayang yang akan dirasakan sepanjang hidup. Bahkan setelah meninggal dunia, dia akan mendapatkan rahmat. Rahmat itu artinya kebaikan, arti asli. Jadi dengan musibah, apabila kita terima dengan sobar, maka dia akan terus mendapatkan kebaikan, 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 dan kebaikan. Ketika mengomentari ayat ini atau kalimat ini, Amirul Mukminin Umar bin Khattab mengatakan, sebaik-baik 2 jenis pahala adalah yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya yang terdapat pada surah Al-Baqarah 157. Ulaika alaihim sholawatum mir rabbihim warahmah. 2 jenis pahala itu adalah berkat dan rahmat yang sempurna. Itu komentar daripada Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Sebaik-baik jenis pahala yang disebutkan oleh Allah adalah yang disebutkan dalam firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 157. Yaitu orang yang sobar, dia akan mendapatkan 2 hal. Yaitu berkah dan rahmat. Masih ada lagi di samping 2 tadi. Apa? Wa ulaika humul muhtadun.
Ini balasan orang yang sabar. Dan mereka itu akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Petunjuk bagaimana mengatasi musibah itu. Jadi ini, dengan bersabar, dia akan diberi petunjuk oleh Allah. Begini cara menghadapi musibah itu. Petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mendapatkan musibah, jangan saling salah menyalahkan. Seperti yang kita rasakan, yang kita baca di medsos. Jakarta banjir. Menyalahkan ini, menyalahkan itu, menyalahkan ini. Tidak akan menyelesaikan masalah. Wong sejak dulu Jakarta ini sudah banjir. Tetapi kenapa yang dulu-dulu tidak disalahkan? Hanya sekarang gubernur yang disalahkan. Rasanya dulu tidak ada yang menyalahkan, gubernur sebelumnya nggak ada. Dan itu tidak akan menyelesaikan masalah. Saya khawatir sudah mendapatkan musibah, masih mendapatkan dosa lagi. Karena saling menyalahkan. Tidak akan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau kita sabar tadi mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah. Ini dijamin di dalam ayat tadi. Pertama akan mendapatkan berkah. Yang kedua dia akan mendapatkan rahmat. Dan yang ketiga dia akan mendapatkan petunjuk. Mendapatkan jalan keluar. Bagaimana mengatasi musibah itu. Maka dengan cara bersabar inilah satu-satunya jalan untuk menghadapi musibah. Orang yang sabar juga termasuk orang yang introspeksi. Kenapa sampai Allah itu mendatangkan musibah? Sehingga setelah dia introspeksi, dia akan mendapatkan jalan keluarnya. Inilah muhtadun. Dengan demikian dia akan tentram. Di samping 3 hal tadi masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang beberapa balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang sabar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda begini dalam sebuah hadis qudsi. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini riwayat Ibnu Majah. Qala Allah, ya malakal mauti, qabatta walada abdi, qabatta qurrata ainihi wa thamrata fuadihi. Qala na'am. Qala fama qala. Qala hamidaka wastarja'a. Qala ubnu lahu baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini asbab wurudnya, asbab munculnya hadis begini. Ini adalah karena satu saat sebuah peristiwa. Ini bukan asbab wurud, tapi hadis ini disampaikan oleh sahabat kepada seorang tabi'in yang baru saja dia ditinggal mati oleh anaknya, yaitu yang bernama Abu Sinan. Dia berkata begini, saya baru saja menguburkan anakku. Maka ketika saya masih ada di kuburan, ada seseorang yang memegang tangan saya, yaitu Abu Tolkah Al-Khawlani. Kemudian dia menarik aku dari liang kubur atau menarik aku dari kuburan. Kemudian dia berkata kepadaku begini, ala ubasyiruka, maukah kamu saya gembirakan, saya beri kabar gembira. Kultu, saya menjawab,
saya Abu Sinan tadi. Oh, sungguh. Of course, mungkin begitu. Benar, saya mau ketika kau akan menggibahkan aku. Kemudian dia berkata begini. Telah menceritakan kepadaku Dhahak, ini sanad hadisnya. Bin Abdurrahman bin Arzab. Dari Abu Musa al-Asy'ari. Nah, kemudian dia menyampaikan hadis tadi. Bagaimana hadis tadi? Rasulullah SAW bersabda, Allah berkata kepada malaikat pencabut nyawa. Kata Allah, malaikat malakul maut, engkau telah mencabut anak hambaku. Engkau telah mencabut nyawa penyejuk matanya. Dan engkau telah mencabutnya buah hatinya. Wahai malakal maut, apa yang dia katakan ketika anaknya kau ambil nyawanya? Malakal maut berkata, ya Allah, dia memuji engkau. Dan kemudian dia beristirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka kemudian Allah menyatakan, bangunkan, buatkan untuknya sebuah gedung di surga. Dan namailah gedung itu dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. Nah ini, apabila kita bersabar. Ketika mendapatkan musibah, kemudian kita bersabar, oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah rumah di surga. Apa namanya? Baitul Hamdi. Dalam sebuah hadis lain disebutkan yang membuat iri orang-orang lain. Sehingga teman-teman yang di surga berkomentar, kenapa kau mendapatkan balasan yang semacam ini? Dia menjawab, karena dulu saya sabar. Seandainya saya tahu semacam ini, saya akan rela menerima berbagai musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah para ikhwan semuanya, bagaimana tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam menghadapi berbagai macam musibah. Ingat bahwasanya musibah sekali lagi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk kebaikan kita. Apabila memang kita menyikapinya dengan baik. Tapi apabila kita menyikapinya dengan buruk, saya khawatir sudah mendapatkan musibah, mendapatkan keburukan lagi. Oleh karena itu mari kita sikapi musibah ini dengan pikiran yang positif. Allah menyatakan, ana ma'a inda zonni abdibi. Saya bersama persangkaan hamba saya kepada saya. Apabila dia menyangka kepada saya baik, maka jadilah kebaikan. Tapi kalau dia menyangka kepada Allah buruk, jadilah itu keburukan. Ini satu kepastian para ikhwan semuanya. Jadi jangan kita kemudian bersikap negatif dalam menghadapi musibah ini. Tapi hendaknya kita bersikap positif dalam menghadapi berbagai macam musibah, sehingga nanti musibah yang datang ini pun akan memunculkan hal-hal yang positif. Mudah-mudahan kita semuanya dapat memahami rangkaian ayat ini dan kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih dan jazakallah atas kajiannya. Kita langsung memasuki sesi tanya jawab saja ya. Nah, untuk musibah dan ujiannya sebetulnya kita ini diberikan Allah jatah musibah ujian yang sama nggak ya? Tidak sama. Tidak sama ya? Tidak sama. Kira jatahnya sama tapi bentuknya beda gitu. Bentuknya beda. Kalau musibah jelas akan dapat, tetapi
jatahnya tidak sama. Yang paling berat adalah orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru yang paling dicintai, Yang paling dicintai berat, oleh Allah. Makanya musibah yang paling besar diberikan kepada para nabi. Karena mana ada nabi yang tidak mendapatkan musibah, mana ada nabi yang tidak mendapatkan cobaan. Hidup nabi penuh dengan cobaan. Baik itu hal-hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Itu semuanya adalah musibah, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis disebutkan, idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtalahu. Ketika Allah menghendaki seseorang itu menjadi baik, maka Allah akan menguji. Jadi makin dia dicintai oleh Allah, maka makin berat ujiannya. Maka jangan merasa tenang wahai orang-orang yang tidak pernah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahu-tahu nanti datang ujian mendadak, selesai sudah. Seperti Fir'aun. Dalam riwayat dia katanya nggak pernah sakit. Nah, begitu udah kena penyakit merasa dia sebagai Tuhan. Datang akhirnya siksaan Allah tiba-tiba. Apa yang membunuh dia? Garam. Kan gitu kan? Nah, ketika dia tenggelam di sungai, di Laut Merah, itu garam yang buat dia mati. Lah, hidungnya dimasuki oleh air, kemudian masuk ke dalam paru-parunya, dan ternyata sampai dengan dunia modern ini masih tersisa itu garam yang ada di paru-parunya. Sehingga inilah yang menyebabkan masuk Islamnya Dr. Maurice Bucaille ketika beliau meneliti mumi-mumi yang ada di museum di Prancis. Nah, itu ada salah satu mumi dari Fir'aun itu gelar orang, yang di situ ada bekas-bekas garam yang ada di paru-parunya. Apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran memang benar. Memang Fir'aun oleh Allah diselamatkan badannya. Al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayat. Namrud juga begitu. Apa yang membuat dia mati? Nyamuk, udah selesai. Ya, maka sekali lagi bersabarlah wahai para ikhwan yang mendapatkan musibah. Sikapi dengan sebaik-baiknya, mesti akan mendapatkan kebaikan. Corona ya. Sekarang corona. Virus yang itulah yang tidak terlihat, dan bagi Allah sangat mudah. Hanya memang bagaimana kita menyikapinya. Kalau kita sobar, kita kembalikan semuanya kepada Allah, kita introspeksi, insya Allah akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau tidak, sudah mati karena corona, matinya masuk neraka sekali lagi. Sekalian. Nah, ini kan naudzubillah min dzalik, semacam itu. Ketika kita lihat 2-3 bulan yang lalu kan di berita-berita seolah Cina ini menjadi satu negara adik kuasa. Adik kuasa, superpower lah. Seperti tidak ada kelemahan satupun, tapi ketika Allah uji di awal Januari, mendapat di mungkin Desember ya, dan awal Januari dapat musibah. Dengan makhluk yang sangat kecil. Nah, semoga orang-orang atau ya bangsa yang demikian ini sadarlah. Sadar bahasanya kita ini hidup ada yang menciptakan. Mudah-mudahan dengan corona ini membuat manusia menjadi menyadari. Kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kemudian kita sikapi dengan berbagai macam kesombongan, keangkuhan, dan sebagainya. Itulah kurang lebihnya. Baik, kita bacakan pertanyaan dari siapa ini, dari Ibu Hani. Saat tertimpa musibah seperti kehilangan sanak saudara, kehilangan harta benda satu persatu, kesedihan dan kesusahan sangat sulit dihilangkan. Kadang sulit menerima kondisi itu, jadi tidak bisa ridho dengan kondisi itu. Apakah kondisi seperti hal tersebut termasuk tidak sabar? Jika kadang masih sulit untuk menerima, meski kadang di lain waktu bersyukur dengan adanya cobaan itu menjadi lebih dekat kepada Allah. Mohon nasihatnya. Nah, tadi ujungnya tuh yang bagus. Jadi kadang-kadang masih bersyukur dan membuat makin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti ibu sudah sobar, cuman kurang sobarnya.
Maka benar kalau Allah ketika menyatakan soal sobar ini di dalam surah Al-Imran yang terakhir sampai diulang 2 kali. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warobitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersobarlah. Wasabiru, dan benar-benarlah sobar. Nah, begitu. Jadi memang sobar ini perlu maksimalisasi. Maksimal. Ada yang mengatakan gitu. Sobar tidak ada batasnya. Memang benar. Sobar tidak ada batasnya. Kan gitu. Jadi memang harus benar-benar sobar. Kalau kita ikuti lagi dari ayat-ayat ini, rangkaian sebelumnya, memang Allah menjelaskan tentang sobar. Pada ayat 153, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak ikhwan akhwat membuka lagi, di sana Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Nah, jadi memang sobar perlu maksimalisasi. Perlu dimaksimalkan. Sehingga apapun yang datang dari Allah kita harus terima. Kan tadi ada seakan-akan sulit menerima. Gitu, gimana sulit menerima kondisi. Sulit. Tidak bisa ridho. Nah, harus ridho. Nah, di dalam hadis juga disebutkan ketika ada seorang wanita yang baru saja beliau ditinggal mati oleh salah seorang anaknya. Kemudian dia datang ke kuburan dan tanah masih merah. Dia menangisi anaknya. Orang sudah pada pulang, dia tinggal sendiri di kuburan itu. Lewatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul menghibur, kurang lebih begini, wah ibu sabarlah, sabarlah, sabarlah. Tanpa menoleh dia mengatakan ini, sabar-sabar kamu nggak merasakan, kan saya yang merasakan. Loh, jadi tidak terimalah dengan nasihat Rasulullah. Begitu beliau melihat, dia melihat belakang, ternyata Rasulullah, ya Rasulullah maafkan kami, karena kami terbawa emosi kurang begitu. Memang Bu, as-sabru innama sabru inda sodamatil ula. Sesungguhnya sobar itu sangat diperlukan ketika pukulan pertama. Nah, jadi itulah betapa pentingnya sobar. Menerima apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Dia terima atau tidak terima, toh musibah mesti datang. Apakah ketika dia tidak terima, misalnya seperti ibu tadi, tidak terima, anaknya meninggal, apa bisa hidup lagi? Enggak bisa. Oleh karena terima saja dengan apa? Penuh kesabaran. Sehingga hati akan menjadi tentram. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu. Kalau kesedihan mungkin itu manusiawi. Manusiawi, ya. Ya, tapi kadang juga banyak yang tadi katanya kadang bisa bersyukur dan mendekatkan diri kepada Allah. Tapi tidak sedikit juga yang akhirnya stres, malah malas ibadah setelah mendapatkan musibah. Nah, makanya perlu membaca ayat ini. Itu. Bahasanya seperti tadi sudah saya sampaikan. Dia stres bagaimanapun juga tetap dia akan mendapatkan musibah. Tidak mungkin apakah kalau dia stres terus tidak mendapatkan musibah, tidak. Nah, daripada stres mendapatkan musibah, tidak stres juga mendapatkan musibah, yang mendingan kita tidak usah stres saja. Jadi macam itu. Nah, ini ada kaitannya pertanyaan dari Bunda Ingga. Nah, malas beribadah juga termasuk musibah apa bukan? Gitu. Musibah juga, karena itu hal-hal yang tidak mengenakan hati. Coba saja, kita nggak usah malas saja lah. Kalau sebagai orang Muslim ya, kita sholat, misalnya terlambat, itu kan tidak enak. Nah itu sekali dan enak ya. Kemudian kita tidak sholat sekali, nggak enak juga. Itulah musibah. Jadi pokoknya segala sesuatu yang membuat tidak enaknya, tidak menyenangkan hati,
seseorang, itulah namanya apa? Musibah. Hanya yang lebih tanda kutip ya, yang lebih tidak menyenangkan ketika orang mendapatkan musibah, tapi dia tidak merasa kalau itu adalah musibah, sehingga dia terus saja melakukan kemaksiatan. Maka dari itu para ulama membagi musibah ini ada 3. 1 bala, 2 tazkiroh, 3 azab. Na'udzubillah min dzalik. Yang pertama bala, cobaan. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dicintai. Semata-mata dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti para nabi, para aulia, orang-orang yang soleh, itu semacam itu. Nah, yang kedua tazkirah tadi, peringatan dari Allah. Ini untuk orang-orang yang biasa, mungkin semacam saya yang banyak dosa dan sebagainya. Oleh Allah diberikan apa? Musibah, agar saya menyadari bahasanya tindakan saya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya kembali kepada jalan yang benar. Memang itulah sebetulnya salah satu tujuan Allah menurunkan musibah. Termasuk sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinas lidzuqum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Dengan dapat musibah itu mereka akan kembali kepada jalan yang benar. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga azab. Udah mendapatkan musibah, tetapi dia tidak menyadari kalau itu bagian dari musibah. Udah siksaan akhirnya. Jalan keluar dia tidak mendapatkan. Akhirnya mati pun dengan penuh murka dari Allah Subhanahu wa taala. Coba sakitnya orang yang sobar dengan yang tidak sobar kan sama. Sakitnya sama. Ya. Sakitnya sama. Nah, maka ya sobar aja. Ya itu. Nah, itulah pentingnya tadi masalah kesobaran. Ya, Allah alam bisawab. Baik, ini pertanyaan yang mungkin sering kita dengar. Siapa nih? Dari Bu Yani ya. Bu Yani, Pak Ustadz, apakah ada perbedaan antara musibah dengan ujian? Ya. Tadi saya katakan bahasanya musibah itu bagian dari ujian. Bala itu ujian. Ya itu. Jadi kalau musibah itu kadang-kadang oleh orang dirasakan tidak mendatangkan kebaikan. Tapi kalau bala itu akan mendatangkan kebaikan. Itulah namanya apa? Ujian. Seperti sekarang yang terjadi berbagai macam musibah. Apabila dia tidak membawa kepada kebaikan, maka itulah musibah. Aduh, musibah saya. Tapi kalau dia bisa membuat dia menjadi baik, nah itulah namanya bala. Ujian tadi. Karena memang dalam bahasa sehari-hari kan begitu. Ujian akan membuat orang menjadi baik. Dan macam itu. Kita sekolah misalnya. Nah, dari kelas 4 untuk naik kelas 5, bala kita diibtila, dicoba. Begitu seterusnya. Nah, mudah-mudahan dengan berbagai macam musibah yang sedang diterima oleh umat manusia sekarang ini, tidak hanya di Indonesia saja, dari hampir di belahan bumi manapun juga sedang menerima musibah. Nah, kalau kita disadari, sudah menjadi bala. Sehingga dunia yang diharapkan menjadi dunia yang penuh kedamaian, dunia yang penuh dengan kenikmatan, kebaikan, dunia yang penuh dengan ketenangan akan terwujud dengan kesadaran mereka ketika mereka menerima apa? Musibah. Semacam itu. Dengan penyakit, akhirnya kalau dia sobar, dia akan diberikan petunjuk oleh Allah. Bagaimana nih cara mengatasinya? Mungkin akan ditemukan obatnya. Sangat mungkin kalau dia apa? Sobar. Karena memang Rasul menyatakan tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah mendatangkan obatnya. Kalau manusia yang ditimpa penyakit tadi sobar, Allah akan berikan jalan keluar. Ini obatnya semacam itu. Tapi kalau tidak, tambah parah. Nah, karena dia tidak sobar, tidak menyadari kalau itu adalah tadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala.
Apalagi kadang-kadang jangan disangkut pautkan dong dengan masalah-masalah ibadah misalnya gitu. Ini mah peristiwa alam. Ini Masya Allah, ini bahaya sekali. Peristiwa alam itu tidak lepas dari aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam bahasa agama namanya sunatullah, sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita kemudian ini terjadi karena alam tanpa kehendak Allah, tidak bisa. Semuanya ini adalah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah nanti akan memberikan jalan keluar dari musibah ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, Jumat lalu kita ikut pengajian bulanan di salah satu tempat di rumah kediaman Pak Fahmi Askar di Pondok Labu ya. Saya lupa. Ya, di sana hadir Pak Novel Baswedan. Ya, kita tahu kan mendapatkan musibah matanya disiram air keras ya. Penyidik KPK Pak Novel Baswedan. Ada statement yang cukup menarik dan menjadikan pelajaran mungkin untuk kita. Dokternya itu menyatakan setelah dia ikhtiar berobat, mata kirinya itu sudah tidak bisa digunakan. Sedangkan mata kanannya memang keadaannya sangat buruk juga gitu. Tapi dia bilang, buat saya ini bukan musibah. Yang namanya musibah itu ketika kita berjalan di atas jalan yang salah dan di atas keburukan gitu. Berarti dia menganggap ini bala tadi. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Bahkan mungkin dengan itu kan jelas nanti juga disebutkan di akhir akan mendapatkan ganti. Dengan mungkin yang lain tidak akan mendapatkan mata sebaik mata Bapak Novel Baswedan. Karena memang dulu dia tidak mendapatkan cobaan seperti beliau. Nah, sehingga membuat iri nantinya di surga, mudah-mudahan ya. Itu Bapak mendapatkan mata seindah itu, sementara saya tidak. Saya kepingin. Nah, coba kalau sekarang kan tidak ada yang mau seperti beliau. Maka seperti apa yang dirasakan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ketika tangannya putus pada waktu perang Mu'tah. Allah ganti dengan sayap. Sehingga dia akan menjadi burung surga. Dia di surga bisa terbang ke sana kemari. Itulah bala. Itulah cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar, bergembiralah orang-orang yang sabar. Sehingga dapat menerima segala musibah ini dengan hati yang lapang. Dengan penuh kesadaran bahasanya memang kami ini manusia yang diciptakan oleh Allah, antara lain adalah untuk mendapatkan musibah. Nah, itu pasangan. Dan memang setiap hidup ini ada pasangannya. Ada bahagia, ada menderita. Kan macam itu. Masa orang bahagia terus-menerus? Ada tawa, ada tangis. Ada hidup, ada mati. Nah, maunya orang mungkin itu, ingin tawa terus. Kalau tawa terus cepat mati kan. Lewatnya macam itu. Kan ada itu, jangan terlalu banyak tertawa. Karena memang ini membahayakan kan, ternyata begitu. Nah, kemudian orang ingin hidup terus. Coba kalau manusia hidup terus. Apa bukan penderitaan itu? Mungkin dunia ini sudah tidak mampu lagi untuk menampung manusia apabila mereka hidup terus. Allah menciptakan kematian untuk menjaga keseimbangan. Nah, kemudian juga penderitaan dan kebahagiaan itu orang bisa merasakan betul kebahagiaan kalau memang dia pernah menderita. Kalau dia tidak menderita, maka dia mendapatkan kebahagiaan apapun, dia tidak akan merasakan kenikmatan. Coba saja orang kenapa makan jadi enak? Karena apa? Lapar kan? Coba kenyang terus. Nah, maka dia minal ju tadi. Penderitaan termasuk apa? Lapar. Maka sebentar lagi kita akan puasa kan begitu. Nikmat benar kita makan pada waktu berbuka. Kenapa? Karena kita lapar. Nah, itulah kurang lebih itulah kehidupan macam itu. Baik. Allah. Selanjutnya dari Ibu Nurul di Tangerang. Ustadz, bagaimana menghadapi dan bersikap jika kita digibahi orang lain, malah kadang difitnah katanya. Apakah ini juga termasuk musibah? Ya, betul. Kan tadi musibah adalah hal-hal yang tidak mengenakan hati. Maka
Tidak ada lain jawabannya kecuali sobar. Ya itu ini. Nah, hiburan untuk yang digibahinya apa? Apa? Hiburan untuk yang digibahi agar nggak apa-apalah digibahi juga. Nah, karena memang nanti akan, maka ada orang yang berkata yang jelek, mudah-mudahan malah didoakan yang menggibah itu. Nah, bahwasanya apa yang seandainya toh yang kamu katakan itu benar, membuat saya menjadi sadar. Nah, seandainya yang kau katakan mudah-mudahan itu menjadi penghapus dosa saya. Kan semacam itu. Dan dengan kesabaran itulah ketika kita digibah, kita terus akan dikurangi dosa-dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal tadi sabar kan, begitu. Itu betul nggak pindah ke yang gibah? Apanya? Dosa-dosanya. Dosa-dosanya. Iya. Ya jelas. Iya. Bukan hanya pindah, dia jelas itu dosa termasuk dosa yang digambarkan oleh Allah dengan sangat buruk adalah orang yang menggibah. Dia seperti makan bangkai saudaranya yang sudah mati. Nah itulah. Jadi dosa. Hanya dia tidak pernah merasakan. Tidak merasa kalau itu sebuah perbuatan yang salah. Bahkan pernah divisualkan ketika berhubungan dengan ayat ini. Ada tiba-tiba pada masa Rasul tiba-tiba terjadi bau yang tidak mengenakan. Rasul menyatakan ini ada orang yang menggibah ini. Lah kan macam itu. Gitu divisualkan dengan bau yang sangat tidak enak. Ternyata memang ada orang yang dia menceritakan kalau temannya kalau tidur mendengkur. Nah, dia mengatakan itu tidak termasuk ghibah. Baru itu saja. Baru itu saja semacam itu. Nah, karena memang yang namanya menggibah adalah menyebutkan sesuatu yang tidak disenangi. Meskipun fakta ya. Meskipun fakta, itu namanya ghibah. Maka ketika ada orang, Rasul menjelaskan, atadrun mal ghibah, apakah kamu itu tahu soal ghibah? Para sahabat menjawab. Kemudian Rasul menjelaskan, dzikruka ahoka fima yakroh. Fima yakroh. Kamu menceritakan tentang saudaramu yang dia tidak senang apabila dia mendengar. Nah, kemudian sahabat mengatakan, nah kalau itu memang benar, itulah yang namanya ghibah. Kalau tidak, kamu berarti buat dusta. Jadi ghibah itu fakta. Hanya memang kalau dia ceritakan, orang yang faktanya tadi tidak senang, itulah namanya ghibah. Ya, itu termasuk dari dosa besar yang harus dihindari. Begitu. Allah a'lam bishawab. Baik, dari Pak Herman di Bogor, mungkin ini pertanyaan terakhir. Bagaimana menghibur saudara kita seiman yang mendapat musibah yang cukup berat? Misalkan ditinggal istri atau suami yang meninggal katanya, istri dan suaminya meninggal. Maka disinilah disunahkan takziah. Jadi ketika ada orang meninggal, maka bagi orang yang hidup sunahnya takziah. Takziah itu menghibur orang yang sedang mendapatkan musibah dengan berbagai macam doa. Disunahkanlah dia 3 hari sehingga agak terkurangi penderitaannya. Jadi tidak boleh kemudian kita acuh dengan orang yang mendapatkan musibah tadi. Kita datangi dia, kita hibur, kita takziah dengan menyampaikan hal-hal kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang yang meninggal tadi, dan kemudian disampaikan bagaimana kebaikan orang yang sabar. Bahwasanya dia akan mendapatkan pahala dan sebagainya. Bahkan diiringi dengan hal yang sifatnya fisikal. Misalnya, maka kan ketika ada orang mendapatkan musibah, ini yang terjadi pada istri Ja'far bin Abi Thalib yang diri saya ceritakan kan. Nah, yang dia itu baru saja belum pulang dari hijrah Habasyah. Nah, kemudian sudah mendapatkan tugas lagi ke Mu'tah. Jadi dia belum lama memang tinggal di Madinah. Nah, kemudian ketika beliau dengan takdir Allah akhirnya syahid, Rasul menghibur betul-betul anaknya. Beliau
dipangku, beliau sisir, beliau mandikan dan seterusnya, kurang lebih semacam itulah beliau bersihkan. Nah, kemudian beliau menyatakan isna'u li ali Ja'far ta'aman. Hendaklah kau buat makanan untuk keluarga Ja'far karena dia sedang menghadapi musibah yang menyedihkan pada saat ini. Nah, ini jadi kepada orang-orang yang teman-temannya bersama-sama muslim harus menghibur orang-orang yang mendapatkan musibah, baik secara fisik seperti tadi kami Rasulullah membuatkan makanan di sana, dengan secara psikis juga menghibur hatinya agar hatinya bisa tentram. Jangan justru kemudian dia misalnya menakut-nakuti, mengungkit-ungkit kesalahan dan sebagainya. Maka tidak boleh menceritakan keburukan-keburukan orang yang sudah meninggal, karena ini akan menyakiti hati keluarganya dan itu sudah selesai. Ngapain harus diceritakan dengan hal-hal yang tidak baik? Itulah kewajiban kita. Cara menghibur orang-orang yang mendapatkan musibah yaitu dengan takziah, baik dalam bentuk yang fisik maupun psikis. Ya, diberikan jatah waktu 3 hari, tapi bukan satu kepastian. Lebih dari itu juga diperbolehkan. Jangan malah justru mengganggu, membuat kesedihan-kesedihan orang yang mendapatkan musibah tadi. Begitu. Ya, jadi justru yang disunahkan tuh kita yang tidak mendapatkan musibah itu membantu memenuhi kebutuhan sampai kebutuhan makannya gitu ya. Itu. Bukan fenomena sekarang kan banyak malah yang kena musibah tuh dia susah payah juga menyiapkan makanan. Itu sebetulnya yang kurang pas ya itu ini. Seharusnya ya kita menyadarilah itu jangan sampai kita merepotkan orang yang mendapatkan musibah. Seharusnya kita kuatkan, kita ringankan, kita hibur dan seterusnya. Sehingga musibahnya akan bisa terasakan menjadi ringan, menjadi mudah. Ya, jangan sudah ini meninggal masih dibebani dengan berbagai macam acara, mohon maaf ya, dengan bahkan harus menyediakan ini dan itu bagi orang-orang yang hidup. Nah, ini hal-hal yang kurang pas. Harusnya orang-orang hiduplah yang menanggung keperluan orang-orang yang mendapatkan musibah itu. Gitu. Baik, karena waktu yang membatasi, waktu di studio menunjukkan pukul 17.28. Langsung saja mungkin kesimpulan atau penutupnya. Ya, ikhwan akhwat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahasanya musibah itu adalah sebuah kepastian hidup. Tidak bisa kita hindarkan. Ya, kita akan mendapatkan musibah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang penting di sini adalah bagaimana sikap kita menghadapi musibah. Maka menurut ayat-ayat yang sedang kita renungkan ini, bahasa cara menghadapi musibah tidak ada lain kecuali dengan sobar. Sobar mengandung 2 hal. Satu yang sifatnya amaliyah, yang kedua sifatnya adalah akidah. Yang amaliyah yang tampak dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita berucap begitu kemudian berdoa, Allahumma ajurna fi musibatina wa akhlif lana khairan minha. Kemudian yang secara akidah kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang setiap musibah pasti mengandung hikmah. Maka ketika mendapatkan musibah, mari kita introspeksi, jangan justru salah menyalahkan. Karena tidak akan ada solusi hanya karena saling menyalahkan. Itulah yang dapat kita ambil kesimpulan dari ayat yang sedang kita tadabburi ini. Mudah-mudahan kita semuanya mampu melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Demikian yang dapat saya sampaikan. Baik, demikianlah ikhwan akhwat tausiah sore untuk edisi hari ini. Semoga kita semua dapat memetik pelajaran dan hikmah dari kajian yang disampaikan oleh Imam Yahsal Mansur mengenai sabar menghadapi ujian. Ini bagian tafsir Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Kami sampaikan terima kasih dan jazakallahu khairan kepada Imam atas kehadiran juga kajiannya. Terima kasih juga kepada Ikhwan Akhwat atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada pertanyaan yang tidak sempat kita bacakan karena keterbatasan waktu. Dan juga terima kasih teman-teman yang bertugas di sore hari ini. Saya Riza Haq undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.